jauh Pak pohonnya Pak, pohon arennya. Dul, itu kan udah banyak itu airnya Dul. Oh yang itu Pak? Iya iya. Lu Oh. tolong ambilin ijunya ya buat topeng. Oh ya Pak, biar saya panjat aja. Iya iya. Hati-hati ya. Ya Pak. Tangga lanang atau tiang tunggal biasa digunakan sebagai alat bantu untuk memanjat pohon aren. Kali ini, aku tidak hanya membantu menyadap nira. Aku juga akan mengambil ijuk atau serabut yang melindungi pelepah daun aren. Ya Pak. Ya. Ijuk sudah beres. Aku lanjut menyadap nira. Bagian pohon aren yang dipilih tangkai bunga jantan, karena jumlah dan mutunya lebih baik dibanding bunga betina. Bunga jantan ditandai dengan ukurannya yang lebih pendek dari bunga betina, hanya sekitar 50 cm. Ya Pak. Sudah. Dul, ini ijuk dibawa ke tempat topeng Oh ya Pak. sama air niranya. Ya. Bagi masyarakat Wonosobo, topeng dan lengger menjadi bagian yang tak terpisahkan. Lengger Wonosobo merupakan tari tradisional asli Wonosobo. Ada dua tokoh dalam seni tari lengger, tokoh perempuan dan tokoh laki-laki. Dua-duanya menggunakan topeng. Tarian lengger ini sekarang sering dilakukan saat perayaan-perayaan hari besar. Surah. Ya, Ini hijaunya Pak. oh iya, suun ya. Ini Dul, karo Mang Wangi ngecat Dul. Oh. Main Bantu nenggal ngecat, Pak, ya? rampung. Oh, Iya, ya. wis bantu ngecat ini. Ijuk yang aku bawa ternyata digunakan Pak Suro untuk membuat topeng. Ijuk dimanfaatkan karena mudah didapat, awet sampai bertahun-tahun. Dulu, pemanfaatan ijuk hanya sebatas bahan pembuatan sapu, sikat atau tali. Sekarang, ijuk juga dipakai sebagai penyaring pada penjernihan air. Oh iya, pemasangan ijuk sebagai aksesoris rambut pada topeng biasanya dilakukan setelah pengecatan selesai. Dul, Ya Pak. golek mangan iki lho. Wetenge ket mau kemruyuk wis ngenteni ora teko-teko panganan ya, sampean golek ono. Gimana Pak kalau tak buatin makanan aja Pak? Iya, wis siap, wis tak tunggu ya. Oh ya Pak ya. Aja suwe-suwe lho. Iya. Nek kemruyuk rasane ngono lho. Ya Pak, tenang. Ya. Mbak Intan, ini air mineralnya udah ada Pak. Oh iya Dul, kono masak sisa nih kono. Oh ya Pak. Aku bertugas memasak air nira. Jumlahnya cukup banyak untuk membuat jenang bumbung. Sebelumnya, nira sudah disaring dan bersih dari kotoran. Kalau tidak disaring, bisa membuat nira terfermentasi dan hasilnya kurang bagus. Sebelumnya, nira sudah disaring dan bersih dari kotoran. Kalau tidak disaring, bisa membuat nira terfermentasi dan hasilnya kurang bagus. Selain itu juga bisa membuat rasa jenang cenderung asam. Lama pemasakan nira bergantung dari jumlahnya. Kadang bisa mencapai 4 atau 5 jam lamanya. Semakin banyak nira yang dimasak, maka semakin lama matangnya. Mak niki nganune di perut sedanten. Iya, kabeh wae. Bahan jenang bumbung selain nira, kelapa dan tepung. Mbak Intan sengaja memilih kelapa yang tidak terlalu tua atau terlalu muda. 5 butir kelapa cukup untuk memberi cita rasa gurih pada jenang. Nah, Mbak Wanti bertugas membuat adonan campuran tepung beras dan tepung ketan dengan perbandingan 1:1. Ukuran campuran tepung seperti ini akan membuat tekstur jenang menjadi empuk.
Soalnya kalau terlalu banyak tepung ketan, jenang akan alot atau liat saat digigit. Bu, ini Bu, jenangnya udah jadi Iya. Bu. Masukkan sini dulu. Oh, iya, Bu. Enten-enten yang sudah agak kering kemudian dimasukkan ke dalam adonan tepung. Adonan jenang lalu diaduk hingga merata dan didiamkan hingga 8 jam. Disebut jenang bumbung karena wadahnya bumbung atau bambu. Sekarang saatnya memasukkan adonan jenang ke dalam bambu yang ukurannya 1 ruas. Bambu hanya bisa diisi setengahnya. Nanti saat pembakaran, adonan akan mengembang dan naik ke permukaan. Pembakarannya membutuhkan waktu 1 hingga 2 jam. Saat adonan meluap ke permukaan, tandanya aku harus membalik posisi bambu. Aku harus melakukannya beberapa kali sampai adonan jenang matang. Setelah matang, bambu didiamkan untuk memudahkan mengupas dan memotong. Aku sudah tak sabar ingin mencicipi legitnya jenang bumbu. Pak, makanannya jadi, Pak. Nih, tak bikinin jenang bumbung. Yo. Silakan. Cipit. Jenang seperti ini tidak hanya jadi jajanan khas Jawa Tengah. Aku sering menemukan di daerah lain. Namanya pun berbeda-beda. Ada yang mengenalnya dengan nama dodol. Dari informasi yang kudapat, jenang bumbung paling bisa mengenyangkan dan menambah energi karena kandungan gulanya yang tinggi.